Bu dokter foto dulu. Bu ini bajunya bagus amat, warnanya pas. Kasih ya. Ini temanya sebenarnya saya cuman sedikit, artinya cuman menggugah untuk masyarakat siapa sih sosok Irwandi sebenarnya. Itu yang saya mau ambil. Jadi biar juga publik mengetahui sadar. Pak Irwandi, ngomong-ngomong gini ya. Saya melihat Pak Irwandi ini sudah punya modal sosial. Ya, alhamdulillah ya. Yang kedua adalah birokrat karir yang paham betul bagaimana struktur birokrasi di DKI Jakarta. Kok tahu muncul nih mau jadi caleg? Apa sebenarnya dasarnya? Sebenarnya dasarnya saya terpanggil ya. Jadi selesai tugas saya kurang lebih sebagai ASN 32 tahun. Ya, saya sebelum ke Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, saya Kepala Dinas PP UMKM ya, yang nangani UMKM perdagangan. Ya. Pemirsa, hari ini saya sengaja datang bersilaturahim dengan Pak Irwandi. Beliau adalah mungkin sudah banyak dikenal di Provinsi DKI Jakarta. Perlu diketahui pemirsa, sosok Irwandi ini adalah merupakan birokrat karir di DKI Jakarta yang merupakan pada waktu itu adalah jabatan menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Pusat. Banyak orang mengatakan sosok Irwandi adalah sosok yang kenal dekat dengan masyarakat dan mau turun untuk melihat kondisi problematika masyarakat tentang persoalan pembangunan, isu-isu lokal maupun bidang kesehatan. Selamat siang Pak Irwandi. Selamat siang. Sehat ya Pak Irwandi. Sehat ya Pak Sano. Saya manggilnya abang aja ya. Asik. Oke, asik kayaknya nih abang aja, mantep ya. Bang Irwandi, ini temanya sebenarnya sosok Irwandi sebenarnya. Itu yang saya mau ambil. Jadi biar juga publik mengetahui sadar. Pak Irwandi, ngomong-ngomong gini ya. Saya melihat Pak Irwandi ini sudah punya modal sosial. Ya, alhamdulillah ya. Yang kedua adalah birokrat karir yang paham betul bagaimana struktur birokrasi di DKI Jakarta. Kok tahu muncul nih mau jadi caleg? Apa sebenarnya dasarnya? Sebenarnya dasarnya saya terpanggil ya. Jadi selesai tugas saya kurang lebih sebagai ASN 32 tahun. Ya, saya sebelum ke Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, saya Kepala Dinas PP UMKM ya, yang nangani UMKM perdagangan ya. Dan terakhir bertugas 2018 sampai 2022 di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Ini tugas lapangan yang menuntut kita untuk bisa mengetahui secara langsung ya kondisi masyarakat secara langsung, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa masyarakat memerlukan kesehatan ya, pendidikan, termasuk juga mengenai kebersihan ya. Kita tahu sampah ya kan, kebersihan juga penanganan pedagang kaki lima dan kebersihan wilayah ya. Kita lihat kan di wilayah kadang-kadang kotnya itu ya, sudah puluhan tahun belum ada direnovasi. Saya turun ke lapangan. Ini kan yang menyebabkan banjir ya. Saluran air yang ada di perumahan maupun kali itu kan sudah lama belum dikeruk ya kan. Jadi itu tugas saya ya, setiap minggu kita kerja bakti ya. Ini adalah tugas saya ke lapangan, ada kebakaran, ada kemalangan, ada bantuan sosial, saya turun ke lapangan. Jadi saya tidak bisa diam di kantor, karena tugas kita bukan ada di kantor, tugas kita ada di masyarakat. Nah, ini adalah sebenarnya bekal saya saat ini saya untuk menyalek ya kan. Karena kondisi saya masih sehat, saya ingin berbagi, ingin membantu masyarakat. Artinya pengabdiannya tidak terbatas. Pengabdian tidak terbatas. Saya ingin menjadi anggota dewan bukan untuk bergaya-gaya ya atau untuk kemewahan, tapi benar-benar berniat untuk bantu masyarakat. Oke. Gitu. Pak Irwandi, ini juga kaget buat saya, Toto berlabuhnya di PAN ya? Karena dulu banyak isu juga Pak Irwandi mau pakai perahu mana ya? Ya. Apa dasarnya Pak Irwandi? Ya, dasarnya itu kan kadang-kadang pilihan ya Mas. Pilihan ya? Pilihan, karena PAN saya lihat partai yang modern ya, partai yang dekat dengan masyarakat, dengan slogannya bantu rakyat ya. Jadi ini sesuai dengan saya, bantu rakyat. Bantu rakyat ya, karena slogan dari PAN itu adalah bantu rakyat ya, yang terdepan ya. Kita ini membantu masyarakat. Tugas kita baik di birokrat maupun nanti di kebon siri di DPRD, tugasnya cuma satu, bantu rakyat. Bantu rakyat.
bantu rakyat bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi. Artinya dengan slogan PAN tepat sekali ya. Ya, dengan slogan PAN bantu rakyat itu sangat pas dengan saya. Tepat sekali ya. Pak Irwandi, ini juga artinya Pak Irwandi kan sama memahami struktur prototip di DKI Jakarta. Seandainya Pak Irwandi menjadi diterima oleh masyarakat dan ditunjuk menjadi perwakilan DKI, apa sebenarnya problem DKI yang menjadi problem? Ya, sebenarnya ini PR lanjutan. Ya. PR lanjutan waktu saya sebagai wakil wali kota, waktu kepala dinas, ini kan belum selesai tugas saya. Banyak yang belum tuntas ya mengenai pendidikan. Masih banyak kita lihat ya anak-anak yang putus sekolah. Masih lihat anak-anak yang tidak mampu tidak bisa masuk PAUD, tidak bisa masuk TK. Jadi begitu masuk SD tidak bisa bersaing. Jadi banyak yang pendidikan mereka ini yang tidak bagus ya. Dan ini perlu kita lakukan pendidikan melalui birokrasi maupun melalui legislatif DPRD. Ini harus diperhatikan ya status pendidikan mereka dan mereka untuk dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Jadi kadang-kadang di tingkat masyarakat kita umumnya ya di tingkat yang saya udah uji coba di Johar Baru. Baik mereka putus sekolah sampai SMA tidak ada kuliah. Nah saya ingin mereka ini bisa berkuliah gitu. Pak Irwandi, ini juga mengenai figur ya, figur menjadi status dewan. Ini kan masyarakat sekarang kalau bicara politik kadang-kadang agak skeptis. Ya gitu kan. Ya. Karena saya juga tanya bahwa figur itu sangat penting ya kan. Menurut Pak Irwandi, bagaimana masyarakat untuk ikut berperan politik sehingga Pak Irwandi benar-benar bisa menerjemahkan bahasa warna masyarakat ini untuk diabdikan kepada pengabdian di provinsi, terutama di Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana menurut Pak Irwandi tentang politik di masyarakat sekarang ini? Politik di masyarakat, mereka kita sangat sedih ya. Masyarakat ini sangat cuek dengan politik. Jadi mereka karena kebetulan kekurangan ekonomi, mereka benar-benar bagaimana caranya bisa memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Nah, bagaimana mereka bisa memikirkan politik kalau mereka perut mereka kosong gitu ya, mereka tidak punya pekerjaan, ya mereka tawuran. Nah, jadi mereka banyak yang frustasi. Nah, ini adalah tugas anggota dewan menghidupkan kembali semangat mereka untuk mempelajari politik atau ikut dalam dunia politik atau mensosialisasikan politik. Nah, yang kita takutkan mereka adalah misalnya untuk yang ke depan ya di dalam pileg, pilpres, pilkada, politik uang. Ya kan? Money politik. Jadi mereka udahlah cuek, siapapun yang terpilih saya masa bodoh. Yang penting hari ini saya dapat makan. Ya kan? Oh gitu ya. Bisa disalahkan, tidak bisa disalahkan juga. Artinya politik instan itu ya? Politik instan. Gitu. Malah 5 tahun menderitanya ya? Menderita 5 tahun, kita bisa jalan, tidak bisa disalahkan. Gitu. Karena mereka belum makan. Mereka perlu makan, mereka perlu pendidikan. Nah inilah tugas kita pemerintah ya, yang untuk khususnya untuk pemerintah kota maupun Pemda DKI, bagaimana mensejahterakan mereka, ekonomi mereka, baru mereka bisa berpikir mengenai politik. Kan lalu gitu. Kalau menurut Pak Irwandi bagaimana menghimbau masyarakat untuk tidak tergiur money politik? Apa strateginya Pak Irwandi? Strategi kita ya inilah yang saya lakukan, ya kan lakukan pemeriksaan kesehatan. Kita bisa berdialog. Dalam pemeriksaan kesehatan itu bisa dialog. Mereka selain membantu mereka supaya mereka tidak sakit, karena sakit itu yang utama. Walaupun harta kita kaya raya, kalau sakit tidak ada artinya. Apalagi kalau mereka orang yang kekurangan sakit, ya kan lebih parah lagi. Makanya kita memperhatikan mereka untuk kesehatannya. Sekaligus kita sambil dialog, ya kan. Apa sih yang diperlukan oleh mereka? Apa sih mereka inginkan? Ya, ini perlu ada dibuka pintu dialog dengan masyarakat. Apakah cukup dengan dialog? Tidak. Sekarang dengan dialog itu kita bisa tahu ya, kita turun ke lapangan. Kalau anggota DPRD kan ada reses. Kan? Ya. Nah itu kan sebenarnya reses itu dimanfaatkan dong ya. Untuk mengambil suatu langkah apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan nanti begitu anggaran turun ini tidak tepat sasaran, tidak bermanfaat buat masyarakat. Ya akhirnya uang anggaran dari pajak melalui APBD ini tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Terakhir Pak Irwandi, obrolan kita nih sebenarnya masih panjang tapi karena memang terbatas juga ya, karena memang ini. Pak Irwandi, apa himbauan untuk masyarakat karena ini tahun politik?
sehingga dinamisasi dan iklim kondusif di DKI Jakarta ini tenang dan mereka juga memilih calon yang memang tepat. Apa? Gunakan hak, ya, hak pilih secara baik, berpikir jernih dan berpikir ke depan. Jadi jangan berpikir instan. Bisa gitu ya. Pilihlah calon, baik itu presiden, baik itu gubernur maupun caleg, yang benar-benar bisa mewakili mereka. Saya sebagai wakil rakyat sebenarnya menginginkan benar-benar murni saya wakil rakyat. Pilihlah yang memang mereka pilih itu adalah orang yang bisa dipercaya dan amanah. Ya, gitu ya. Oke. Demikianlah tadi kita obrol santai dengan Pak Irwandi, sarjana hukum, master hukum. Beliau adalah memang sangat dekat dengan masyarakat. Barangkali inilah sebuah wacana bagi nanti di tahun politik. Marilah kita sama-sama melihat sebuah sosok yang betul-betul punya pengalaman, dedikasi, dan bagaimana mereka tahu problem tentang masyarakat itu sendiri. Inilah yang bisa kita sampaikan hasil bincang-bincang dengan Pak Irwandi. Semoga Pak Irwandi sehat selalu dan bisa menjadi calon. Terima kasih Mas Ano. Masyarakat ya. Amin. Mudah-mudahan ini ya. Amin. Oke, terima kasih. Yo. Sukses selalu. Sukses. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu dokter foto dulu. Ini bajunya bagus amat, warnanya pas. Ini memang harus dikombinasikan antara Ini kan saya melihat ada kegiatan bagaimana mengobati masyarakat tentang pemeriksaan gula darah, asam urat atau. Menurut Bu Arin kegiatannya bagaimana? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Apa namanya, jadi masyarakat di sini bisa dengan gratis memeriksa kesehatannya, jadi tahu apa diri kita sehat apa tidaknya, kadar gimana ya. Alhamdulillah Gitu ya. alhamdulillah bisa ada pemeriksaan seperti ini, bermanfaat banget. Ini kan kegiatan ini diinisiasi oleh Pak Irwandi ya, yang merupakan ya orang mantan wakil wali kota dulu dan beliau menjadi caleg. Ibu kenal dengan Pak Irwandi. Artinya sosok Pak Irwandi ini sudah tahu ya? Kenal sebagai itu hanya ya kenal, tapi berkenalan dengan langsung tidak, tapi tahu sepak terjangnya tahu, ya, sepak terjangnya tahu gitu. Ya. Bagus. Bagus ya. Bagus ya. Bu, satu lagi pertanyaan saya. Besok kan tahun politik ya kan. Artinya kalau Ibu saya tanya, Ibu kalau caleg ini apa sih kriterianya? Yang bagus itu yang dikenal oleh masyarakat, amanah, bisa turun terjun langsung ke masyarakat, berguna bagi masyarakat, itu aja. Oh gitu aja ya. Artinya bisa ke masyarakat. Iya, ya. Oke. benar. Terima kasih Bu Ari.